Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Bapak Dekan atau yang mewakili, Bapak Ibu dosen, serta teman-teman dari adik-adik mahasiswa di program PAUD Universitas Mula Warman yang berbahagia. Pertama, terkait dengan durasi. Ketika kita membuat video pembelajaran, yang harus diperhatikan adalah durasi. Usahakan durasinya kurang dari 10 menit. Karena dari penelitian yang dilakukan, ini video terpopuler itu sekitar 4 menit 20 detik. Atau yang terlama sekitar 9 menit 15 detik. Ini dari penelitian video-video yang ada di dunia maya, terutama di YouTube. Dan penelitian pada 2019, durasi rata-rata video yang online di dunia maya itu sekitar 4,4 menit juga. Dan video berdurasi 2-10 menit ini memiliki jumlah viewer yang cukup konsisten. Nah, dari penelitian ini, hendaknya nanti teman-teman dalam meng-create video memperhatikan rambu-rambu terkait durasi ya. Usahakan antara 2-10 menit ya. Karena kalau lama memang membosankan. Video pembelajaran ini agak berbeda dengan video live teaching. Kalau seperti sekarang ini kan kita sedang live teaching ya, bertatap muka virtual secara sinkronus dengan siswa, itu boleh jadi lebih lama, bisa 30 menitan. Tapi kalau kita mengemas sebuah materi cukup pendek saja ya, bukan dikemas dalam live teaching seperti ini atau sinkronus seperti ini. Nah, juga kita akan mulai membuat video pembelajaran, terutama nanti kita akan membahas beberapa hal yang terkait dengan praproduksi, produksi, dan pasca produksi. Oke, hal penting yang harus diperhatikan di dalam membuat video pembelajaran adalah ada dua hal yang menjadi titik stressing. Pertama, esensi materi itu sendiri, kedua terkait dengan estetika. Nah, esensi materi terkait pemilihan topik-topik yang spesifik. Karena tadi dibatasi oleh durasi, maka usahakan kita mengambil subtema yang sempit sehingga dengan waktu 4 atau 5 menit itu bisa tercapai. Kemudian yang kalah pentingnya adalah juga target audience ya. Tentunya kalau audiens kita ini audiensnya anak PAUD yang perlu tantangan tersendiri ya, perlu irama tersendiri, warnanya yang khas ya, musiknya yang mengikuti juga harus yang spesial ya. Juga terkait dengan pedagogical knowledge content, bagaimana kita menyampaikan sebuah pesan kepada anak itu tersampai dengan baik ya, melalui mungkin ilmu-ilmu keguruan yang sudah disampaikan di bidang itu. Dan yang tak kalah pentingnya adalah estetika, dari sisi keindahan video tersebut, mulai dari kualitas rekamannya juga harus diperhatikan ya. Kemudian pengambilan audionya ya, pemilihan gambar-gambar yang kita ambil dari source lain, serta sentuhan-sentuhan editing yang kreatif. Nah, hari ini kita juga akan mencoba menggunakan tools-tools baik yang tanpa editing maupun editing. Nah, sebagai contoh seperti ini ya, kalau ini kita ilustrasikan, kita ingin menanamkan konsep tentang pencernaan makanan ya. Kita tidak langsung menuju ke materi ini, tapi ada persepsi pembukaan dengan sesuatu yang menarik sesuai dengan usia anak. Misalnya dengan pertanyaan, apakah dengan posisi jungkir balik ini seorang Spiderman bisa makan, bisa minum lah. Ini menjadi pertanyaan bagi anak-anak. Padahal pesan yang ingin kita sampaikan adalah materi tentang konsep tentang pencernaan makanan seperti itu. Nah, ini aspek ini juga perlu diperhatikan dalam mengemas sebuah video pembelajaran. Nah, juga diharapkan di dalam video pembelajaran yang kita buat ini memiliki tingkat tujuan yang tinggi, yaitu create ya. Bisa saja itu sekedar remember atau mengingat, anak bisa memahami, bisa menerapkan, menganalisis evaluasi. Lebih tinggi lagi, siswa kita bisa menciptakan sesuatu dari video yang kita berikan ke mereka. Tingkatan yang tertinggi yaitu menyatukan elemen-elemen untuk membentuk sesuatu yang baru. Nah, di dalam tahapan video, pembuatan video kita kelompokkan menjadi 3 tahapan. Ada praproduksi, ada produksi, dan ada pasca produksi. Praproduksi terkait dengan pembuatan ide, mencetuskan ide ke dalam sinopsis, kemudian membuat treatment dan masuk ke naskah. Setelah naskah masuk, kita masuk ke proses produksi. Proses produksi ini masuk ke pengambilan gambar atau shooting.
Setelah syuting dilakukan, maka proses pasca produksi yaitu editing dan distributing. Next, ini tahapan-tahapannya. Oke, ini contoh sebuah naskah video ya, teman-teman. Biasanya untuk lomba itu di samping hasil karya video yang jadi, biasanya juga diminta naskahnya. Ya, naskah ini contoh naskah nanti bisa teman-teman adopsi, misalnya ini tentang buah naga ya, dengan durasi sekian dibuat oleh siapa dan seterusnya. Ini nanti teman-teman bisa adopsi ini ketika nanti ada lomba dan harus disertakan naskahnya. Next lagi. Ini contoh naskah detailnya ya, nanti bisa dikembangkan. Ada yang model 3 kolom sederhana seperti ini, juga ada yang 4 kolom, ada di dalamnya itu ada durasi ya. Di sini masih belum tergambar berapa durasinya. Teman-teman bisa kembangkan lagi kolom berikutnya di belakangnya ya, durasi atau keterangan yang lain. Nah, sebagai contoh ini adegan 1 pembukaan, ada musik bumpernya. Kemudian di adegan kedua ada judul ya, judulnya apa, mengenalkan buah naga atau nanti mengenalkan alat transportasi atau yang lain sesuai dengan tema-tema yang ada di pendidikan anak usia dini. Kemudian di adegan ketiga ini ada visualisasinya apa, kemudian narasinya apa. Kemudian nanti ada adegan yang berikutnya, benua Amerika, kemudian narasinya apa. Ini teman-teman bisa tergambar ketika ini dilakukan pekerjaan ini dalam tim ini penting dibuat. Nah teman-teman, saya lihat dari beberapa peserta Zoom ini sudah juga ada yang menyiapkan ini ya. Nanti barangkali nanti bisa dicoba dan dipraktekkan. Itu saya lihat ada Bu Amanda Maria, Bu Amanda Maria ya. Ya, ini sudah menggunakan green screen yang nanti kita bisa terapkan untuk praktek yang pertama nanti ya. Nah, green screen ini bisa dibeli secara set seperti ini secara online ya, atau dengan beli terpisah ya di toko-toko kain yang warnanya hijau muda seperti ini, sehingga nanti kita bisa unsur estetikanya kita bisa mainkan dalam proses pembuatan video. Ya, kalau outdoor yang harus diperhatikan ya tentang bagaimana pencahayaan. Kita usahakan pengambilan gambar itu jangan terlalu siang ya, mungkin sebelum jam 10 pagi atau setelah jam 4 sore sehingga cahayanya tidak terlalu kuat. Nah, hal yang penting yang perlu diperhatikan dalam proses produksi yaitu teknik pengambilan gambar bergerak. Nah, di dalam proses pengambilan gambar bergerak ini ada 3 hal yang harus diperhatikan. Pertama, tentang sudut pengambilan gambar, kamera angle-nya ya. Kemudian yang kedua adalah bidang atau dimensi luasnya yang akan kita bidik. Kemudian yang ketiga adalah gerakan kamera itu sendiri. Nah, kita akan coba satu persatu di slide selanjutnya. Oke, next. Di dalam teknik pengambilan gambar, sudut pengambilan gambar ini kita bedakan menjadi 3 kelompok, yaitu bird eye view, high angle, dan low angle ya, 3 kelompok besar. Kita coba next lagi. Nah, di dalam kelompok-kelompok tersebut yang pertama adalah bird eye view. Ini sudut pengambilan gambar dengan kamera berada di atas sama sekali ya, di atas ya. Kita bisa menggunakan teknologi drone ya. Kalau dulu mahal sekali dengan helikopter, sekarang drone sudah bisa dijangkau dengan harga 1 juta ke bawah ada, 10 juta ke atas juga ada. Ini pengambilan gambar bird eye view. Kemudian yang berikutnya, next lagi. Oke, kita masuk ke high angle. Kalau high angle ini tidak perlu dengan peralatan khusus. Ada mungkin di sekitar kita ada sesuatu yang bisa kita panjat, ya kursi atau apa, atau menggunakan tongsis kita naikkan ke atas. Maka high angle ini bisa kita buat. Dan setiap sudut pandang ini juga memiliki motivasi ya. Kita bidik objek dari atas ini untuk memberikan kesan bahwa objek tersebut merasa terancam, merasa terkebirkan ya, seperti itu. Kemudian sudut pandang yang lain adalah low angle. Ini kebalikan dari high angle ya. Jadi kita agak sedikit menjongkok di dalam mengambil posisi sehingga objek yang kita bidik itu lebih terkesan dominan, memiliki kekuatan, terkesan powernya lebih tinggi seperti itu. Untuk video pembelajaran rata-rata kita menggunakan yang ini ya,
strike angle. Ya, strike angle ini sudut pandang yang langsung, tanpa kita harus jongkok, tanpa kita harus naik, jadi standar pandangan mata kita. Ini biasa digunakan untuk membuat video pembelajaran. Oke, yang lebih dramatis lagi, untuk efek super power, efek terkesan raksasa ini dengan sudut pandang frog eye. Bisa jadi kita sambil merunduk kamera kita berada di tanah seperti itu. Nah baik, itu tadi terkait dengan sudut pandang kamera ya. Jadi ada 3 yang utama, yang dari atas, kemudian lurus, dan yang dari bawah. Kemudian sekarang kita masuk ke bidang pengambilan gambar. Kita coba langsung ke next saja. Nah ketika kita membidik objek, katakanlah manusia atau orang, maka perlu kita pahami bagian-bagian tertentu yang harus kita bidik dengan tujuan-tujuan tertentu. Kita coba langsung saja ke penjelasan lebih rincinya. Ini rangkumannya ya. Next lagi. Oke, next. Nah, ada yang disebut extreme close up. Ini membidik bagian-bagian tertentu, misalnya matanya saja yang sumringah, atau mungkin bagian antingnya. Kita ingin cerita tentang adat Dayak dengan telinga panjangnya, kita bisa gunakan extreme close up ini untuk membuat detail gambarnya. Kemudian agak sedikit menjauh, dagu sampai kepala kelihatan, ini very close up. Agak sedikit jauh, sudah mulai dagu ya, leher kelihatan, kemudian di atas kepala juga ada sedikit jaraknya ya dengan frame-nya ya. Close up ya, biasa sering kita dengar itu foto close up, yaitu bagian dada ke atas. Kita gunakan untuk foto resmi, untuk KTP, untuk SIM dan lain-lain, biasanya menggunakan yang close up ini ukurannya. Nah, untuk medium close up ini agak lebih rendah ya, bagian dada ke bawah ini untuk medium close up. Kemudian ada yang disebut dengan medium shot. Nah, untuk video pembelajaran ini idealnya teman-teman menggunakan teknik yang ini, medium shot ini, seperti ini ya. Jadi tidak terlalu jauh, juga tidak terlalu dekat, seperti kita tenggelam kalau tidak terlalu dekat. Jadi dengan kelihatan bagian perut ke atas, maka gesture gerakan tangan ini juga akan terlihat oleh siswa ini untuk memperkuat pesan yang kita sampaikan. Kemudian ada yang disebut dengan medium long shot atau knee shot. Ini biasanya digunakan oleh reporter TV untuk siaran langsung melaporkan kejadian. Kemudian ada yang disebut dengan full shot, jadi ini juga bisa digunakan untuk reportase ya. Oke, long shot ketika kita ingin memperlihatkan lingkungan yang begitu indah, tempat-tempat wisata, kalau kita ingin kunjungan tentunya memilih model yang ini. Oke, extreme long shot ini juga memperlihatkan sebegitu indahnya lingkungan tanpa memperhatikan ada objek di situ atau tidak ya, extreme long shot. Nah, selanjutnya setelah kita memahami tentang 2 hal tadi, yang pertama tentang sudut pandang kamera, yang kedua tentang bidang yang diambil seberapa luas ya, sekarang kita masuk ke gerakan kamera. Nah, menggerakkan kamera ini ada pakemnya di dalam dunia videografi. Ada yang disebut zooming, panning, titling, dolly, crab, traveling crane, dan drone. Kita coba akan kupas satu persatu. Nah, kita mulai dari gerakan yang disebut dengan zooming. Zooming ini untuk menghasilkan objek lebih dekat dan lebih jauh. Ini memainkan optik yang ada di kamera kita. Kalau kita punya handphone, barangkali bisa digesek-gesek di bagian layarnya, tetapi itu tidak recommended untuk kamera-kamera yang standar hobi, termasuk kamera handphone, karena akan mempengaruhi resolusi hasilnya. Lebih baik kita yang mendekat nanti ya. Kecuali dengan kamera yang semi profesional atau profesional seperti ini, kita bisa memainkan lensanya jauh dan dekat, tidak masalah. Kemudian ada yang disebut panning ya. Panning ini membidik objek dari kiri ke kanan, kanan dan kiri, tetapi objek tersebut kita gerakkan kameranya pada posisi yang sama ya. Kamera kita gerakkan dalam posisi yang sama ya, di sudut yang sama, kiri dan kanan. Kita toleh kiri, toleh kanan, karena objeknya sangat luas, jadi tidak bisa menjangkau. Kita perlu menggunakan teknik panning ini ya, kamera kiri dan kanan, atau pan left, pan right. Kemudian ada yang disebut dengan gerakan titling. Nah, gerakan titling ini untuk membidik objek dari atas ke bawah ya, dari atas ke bawah. Tentunya teman-teman bisa menggunakan tripod yang halus dan sumbunya sama ya, sumbunya sama. Dan yang perlu diperhatikan,
Di dalam pengambilan gambar usahakan posisi landscape seperti ini. Saya masih sering melihat itu video-video pembelajaran atau video dokumentasi yang diambil secara potret. Ini kurang benar ya, karena kalau diedit nanti kiri kanannya hitam. Jadi kita tidak memaksimalkan ruang yang sesungguhnya. Jadi usahakan nanti pengambilan gambarnya dengan teknik yang landscape seperti ini ya. Kita dongakkan kiri kanan ya untuk yang titling ya. Kemudian next lagi. Gerakan kamera yang lain adalah dolly ya. Nih, dolly ini tujuannya mungkin hampir sama dengan zoom in zoom out. Kalau zoom in zoom out tadi kita hanya memutar-mutar lensanya saja kalau menggunakan kamera profesional. Tapi kalau dolly out ini kita mendekatkan ya. Kita dekatkan kameranya ke sini ke objek. Nah, atau kita jauhkan lagi ke objek. Dolly in, dolly out. Ini akan lebih recommended untuk kamera-kamera hobi seperti kamera handphone juga. Daripada kita menggunakan optik zoomnya akan mempengaruhi kualitas. Oleh karena itu ya kita memegangnya dengan pelan. Sekarang juga sudah teknologi ya, yang bisa mereduksi gerakan itu ya, ada adapter atau gimbal ya, walaupun kita sambil lari-lari ke arah depan tetap terjaga gerakannya ya. Kemudian ada gerakan crab. Crab ini sama dengan tadi yang kita menolehkan ke kiri, menolehkan ke kanan ya. Cuman crab ini kameranya yang bergerak, geser ke kiri atau geser ke kanan ini crabnya. Kita bergerak ya. Tentunya untuk membidik objek-objek yang begitu luas. Di dalam dunia tata cahaya ada yang dikenal dengan key light, ada fill light dan backlight. Ketika kita shooting dalam ruangan studio, hendaknya kita menggunakan konsep 3 pencahayaan ini ya. Ada cahaya utama atau key light ya, posisinya 45 derajat dari kiri itu kan ya. Dan ini lampunya lebih terang. Kemudian sudut kameranya ada di tengah, kemudian di kanan juga ada cahaya pengisi yang intensitasnya tidak lebih terang ya, agak redup. Ini fungsinya untuk menghilangkan bayangan-bayangan ya. Serta ada backlight ya, cahaya belakang untuk mengisi daripada objek tersebut supaya tidak terkesan menempel ya pada dinding, tapi ada ruangan yang di situ. Nah, ini konsep 3 cahaya kalau kita menggunakan atau shooting di indoor atau di dalam ruangan studio. Dan teman-teman yang berbahagia, yang perlu diperhatikan di sini adalah cahaya alam. Ya, ketika cahaya buatan ini memerlukan investasi yang cukup mahal, lampu-lampunya secara khusus ini ya. Maka rekomendasi saya teman-teman bisa menggunakan cahaya alam, yaitu dari jendela yang kita buka, dari pintu rumah yang kita buka, sehingga efisiensi penggunaan sumber dana di dalam proses pembuatan video lebih murah ya, lebih terjangkau dengan cahaya alam. Dan cahaya alam yang perlu diperhatikan yaitu dari matahari. Tadi sudah saya katakan usahakan kurang jam 10 ke bawah ya, jangan lebih dari jam 10 ya, karena cahayanya kuat ya, jam 10, 9 atau jam 8. Kemudian kalau sore jam 4, jam 5, jam 6 seperti itu ya. Kemudian kita masuk ke pasca produksi. Pasca produksi itu proses kita melakukan editing, menyunting audionya tadi yang salah-salah, kita potong, kita menambahkan background musik, kita menambahkan narasi. Mungkin di dalam proses syuting kita ada tertawa, ada gugup, harus dipotong, ini masuk bagian dari pasca produksi. Dan di pasca produksi banyak tool yang bisa kita lakukan yang berbasis handphone. Mungkin banyak yang gunakan InShot, ada KineMaster ya, dan lain-lain. Nanti berbasis laptop juga banyak aplikasinya ya, Filmora, kemudian OBS dan lain-lain. Nah, tentunya kita juga menggunakan aset-aset yang perlu kita gunakan, bisa mengambil dari internet ya. Terutama audio ini juga penting. Audio ini sering kali memiliki hak cipta, gunakan audio yang hak cipta supaya audio kita tidak dihentikan atau tidak dimatikan oleh YouTube ya. Atau juga perlu dituliskan narasumbernya atau sumbernya dari mana ini, soundnya atau bagian-bagian yang lain ya. Baik, ya itu saja teman-teman sekalian ya, terkait konsep dasar pembuatan video pembelajaran. Kita akan masuk ke sesi demo, sesi praktek.